Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda yang sholehah, di pertemuan kali ini kita sama-sama akan belajar tentang materi mukallaf. Sebelumnya Bida mau tanya, di sini ada yang sudah pernah mendengar mukallaf? Kata mukallaf sudah pernah mendengar? Kalau belum, kita sama-sama belajar tentang materi mukallaf, ya. Apa itu mukallaf? Jadi mukallaf dan mu'allaf, ya, itu dua kata yang berbeda artinya atau dua kata yang berbeda maknanya. Kalau mu'allaf mungkin sudah sering dengar, ya. Mu'allaf itu artinya orang yang baru masuk Islam. Sedangkan mukallaf itu adalah seseorang yang sudah dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Syariat Islam itu seperti apa? Contohnya itu seperti sholat, berpuasa, zakat, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Itu adalah pengertian dari mukallaf. Yang pada intinya, mukallaf itu orang yang sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan jika ia tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka akan mendapatkan dosa. Ya, paham ya pengertian mukallaf? Jadi mukallaf itu memiliki beberapa kriteria atau syarat-syarat, ya, seseorang disebut sebagai mukallaf. Kriteria yang pertama yaitu dia itu berakal atau mempunyai akal. Jadi orang yang gila itu tidak disebut sebagai mukallaf atau dia tidak dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat agama Islam. Jadi kalian itu kalau semisal di jalan lihat orang gila, kalau lagi puasa-puasa kayak gini, lihat orang gila di jalan lagi minum atau lagi makan, kalian itu nggak usah iri, ya. Kalian nanti iri, kok orang gila enak ya, dia tidak berpuasa. Itu karena dia tidak berakal, ya. Jadi jangan kalian menyamakan diri kalian sebagai sama dengan orang gila. Oke, tadi yang pertama berakal dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya, ketika Bu Ida memberikan kalian itu Al-Quran, apa yang akan kalian lakukan dengan Al-Quran itu? Membacanya atau dibuang Al-Qurannya? Kalian mau apa? Membacanya. Ketika kalian memilih membacanya, berarti kalian sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, tadi kriteria yang pertama berakal. Dan kriteria yang kedua atau syarat yang kedua yaitu baligh. Baligh itu apa? Baligh itu telah sampai pada usia dewasa, ya. Dalam kitab Safinatun Najah, baligh itu mempunyai 3 tanda, ya. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanata fi dzakari wal unsa, yaitu sempurnanya usia 15 tahun bagi perempuan dan
laki-laki. Jadi anak yang atau seseorang yang sudah usianya 15 tahun, maka dia sudah dikategorikan termasuk baligh, ya. Dia sudah dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Dan yang kedua, al-ihtilam fi dzakari wal unsa litis sinin. Al-ihtilam artinya itu mimpi basah, ya, untuk laki-laki maupun perempuan. Litis sinin pada usia 9 tahun, ya. Untuk mimpi basah mungkin lebih condongnya ke laki-laki. Tadi yang kedua itu mimpi basah bisa pada laki-laki maupun perempuan, tetapi lebih condong kepada laki-laki. Dan untuk yang ketiga yaitu al-haidu fil unsa litis sinin, yaitu haid bagi perempuan yang usianya sudah 9 tahun, ya. Jadi usia di sini yang dibahas adalah hitungan usia hijriyah, ya. Usia hijriyah itu tidak sama dengan hitungan tahun Masehi. Biasanya hijriyah itu hitungannya lebih cepat daripada tahun Masehi. Jadi yang menjadi patokan itu adalah usia hijriyah, bukan usia Masehi. Jadi dari ketiga syarat itu, kesimpulannya, ketika ada seorang laki-laki sudah berusia 15 tahun tetapi dia itu belum mimpi basah dan usianya itu sudah 15 tahun, maka sudah dikatakan baligh, ya. Dia berarti balighnya itu karena usia. Tetapi ketika ada anak laki-laki usianya belum 15 tahun, baru 10 tahun, 11 tahun atau 12 tahun, tetapi dia sudah mimpi basah, berarti dia sudah termasuk baligh, ya, karena dia sudah mimpi basah walaupun usianya belum 15 tahun. Begitu juga dengan yang perempuan. Mungkin perempuan lebih condongnya atau lebih gampangnya pada haid, ya. Ketika anak perempuan usianya batas minimal haid itu kan 9 tahun, ya. 9 tahun, ada anak perempuan sudah 9 tahun dan dia sudah keluar darah haid, maka sudah dikategorikan baligh walaupun usianya belum 15 tahun, tapi karena dia sudah haid. Dan ketika ada anak perempuan usianya sudah 15 tahun tetapi dia belum haid, ya. Untuk perempuan lebih condongnya ke haid, ya. Contohnya ketika ada perempuan yang usianya itu baru 9 tahun tetapi dia sudah haid, ya, maka dia sudah dikategorikan baligh walaupun usianya belum sampai 15 tahun. Begitu juga ketika ada seorang perempuan sudah usianya 15 tahun tetapi dia belum kena haid, maka dia sudah dikategorikan baligh karena usianya sudah 15 tahun. Oke, itu untuk keterangan yang kategori atau kriteria seseorang dikatakan mukallaf yang nomor 2, yaitu baligh. Dan kriteria yang ketiga yaitu salamatul khawash, atau bahasa Indonesianya itu selamat atau sehat kedua panca inderanya, yaitu panca indera pendengaran dan penglihatan. Jadi di sini contohnya itu ketika ada seseorang yang bermasalah atau dia itu tuli itu berarti bermasalah pada pendengarannya. Ketika seseorang itu tuli, maka dia masih dikatakan sebagai mukallaf jika dia masih berakal dan baligh, ya. Ketika ada seseorang yang tuli, maka masih dikatakan sebagai seorang mukallaf. Dia masih
dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat agama. Begitu juga ketika ada seseorang yang buta atau bermasalah pada penglihatannya, maka dia juga dikategorikan atau dikatakan sebagai seorang mukallaf atau masih dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat agama Islam. Ketika salah satunya ya mau buta atau tuli, tetapi ketika dua-duanya, ketika seseorang itu buta dan tuli, maka dia tidak dikategorikan sebagai mukallaf. Karena apa? Karena seseorang yang mukallaf itu harus mempelajari segala sesuatu, baik dengan panca inderanya ataupun dengan bahasa isyarat. Ketika seseorang itu tuli atau buta, itu akan mempengaruhi bahasa panca inderanya atau isyaratnya ya. Jadi seseorang tersebut dirukhsah atau diberi keringanan oleh Allah untuk tidak dikatakan sebagai mukallaf atau tidak diberikan kewajiban untuk menjalankan syariat agama Islam. Itu dengan catatan seseorang itu bermasalah pada keduanya ya, kedua panca inderanya, yaitu penglihatan dan pendengarannya. Ketika seseorang itu hanya bermasalah pada salah satu panca inderanya, maka seseorang tersebut tetap dikenai kewajiban untuk menjalankan syariat agama Islam atau disebut sebagai mukallaf. Dan yang keempat, kriteria yang keempat yaitu bulughul dakwah atau telah sampainya dakwah Islam kepada seseorang tersebut. Kalau semisal kita hidup di zaman sekarang, mungkin sudah sangat minim ya untuk tidak dikatakan tidak menerima dakwah Islam, kecuali orang-orang yang hidupnya di hutan atau di pelosok yang untuk mendapatkan informasi atau komunikasi dan lain-lainnya itu masih bermasalah. Jadi kriteria yang keempat ini telah sampainya dakwah Islam kepadanya, yaitu minimal dakwah Islam yang tersampaikan adalah kalimat syahadat ya. Sekarang itu kan jarang orang tidak mendengar azan ya, kecuali itu tadi ada seseorang yang hidup di hutan atau di pelosok yang memang tidak terjangkau oleh komunikasi apapun ya. Jadi maksud dari poin yang keempat ini, seseorang yang tidak mendapatkan dakwah Islam ya, yang tidak pernah mendapatkan dakwah Islam, paling minim-minimnya itu dia tidak pernah mendengarkan dua kalimat syahadat, maka seseorang tersebut tidak dikategorikan menjadi mukallaf. Tetapi ketika seseorang tersebut mendapatkan dakwah Islam, paling minimnya itu dia pernah mendengar dua kalimat syahadat ya, itu maka sudah dikenai kewajiban atau sudah dikatakan sebagai seorang mukallaf ya. Dari pembahasan tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kalau tidak ada yang mau menanyakan, kita mau tanya. Tadi apa pengertian dari mukallaf? Mukallaf itu tadi apa? Seseorang yang sudah terbebani untuk menjalankan syariat Islam, atau seseorang yang sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Terus kriteria seseorang disebut sebagai mukallaf tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama berakal, yang kedua, yang ketiga selamat atau sehat panca inderanya. Panca inderanya yaitu pendengaran dan penglihatannya. Terus yang keempat, telah sampainya dakwah Islam kepada
seseorang tersebut, ya. Jadi tadi mukallaf itu, jadi kalian karena sekarang sudah tahu perbedaan mukallaf dan mu'allaf, ya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau mu'allaf itu tadi orang yang baru masuk Islam, kalau mukallaf adalah orang yang sudah dikenai kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dan kriteria mukallaf itu ada 4, ya. Apabila seseorang tersebut itu sudah memasuki atau sudah memenuhi 4 kriteria atau syarat mukallaf tadi, yaitu diantaranya yang pertama berakal, dan yang kedua balik, yang ketiga selamat atau sehatnya kedua panca indera, pendengaran maupun penglihatannya, dan yang keempat telah sampainya dakwah Islam atau bulughut dakwah, maka seseorang tersebut dikatakan sebagai mukallaf atau sudah dikenai kewajiban menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ketika seseorang sudah dikatakan sebagai mukallaf dan dia meninggalkan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan dosa, ya. Tadi kesimpulannya yaitu mukallaf adalah seseorang yang sudah dikenai kewajiban untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah atau menjalankan syariat Allah seperti sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya. Dan kriteria atau syarat mukallaf yang jadi kesimpulannya, apabila seseorang sudah memenuhi 4 kriteria atau syarat dari mukallaf, yaitu yang pertama berakal, yang kedua tadi baligh, yang ketiga salamul khawas atau selamat atau sehatnya kedua panca indera, pendengaran maupun penglihatannya, dan yang keempat bulughut dakwah atau telah sampainya dakwah Islam kepada seseorang tersebut, maka seseorang tersebut sudah dihukumi kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Mungkin itu saja yang bisa Bu Ida sampaikan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya Bu Ida mohon maaf. Sebelum Bu Ida tutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, kita sama-sama kita tutup pertemuan hari ini dengan zikir Ramadan, ya. Kita baca bareng-bareng, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.